Latar belakang keluarga besar saya, baik dari garis keturunan papih maupun mami, 7 generasi sebelumnya, itu semuanya beragama Buddha, menganut kepercayaan Konghucu, dan masih memelihara adat istiadat budaya leluhur, seperti misalnya sembahyang kepada arwah, yaitu roh orang yang sudah meninggal. Mereka juga percaya kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, tapi juga kepada benda-benda yang ada di langit seperti kepada matahari, bulan, dan bintang. Mereka juga percaya kepada tahayul, hal-hal mistis, dan sering bertanya kepada dukun. Mereka suka meramal nasib baik melalui membaca garis tangan, permainan kartu, dan lain sejenisnya. Bahkan engkong saya langsung dari pihak mami, beliau bernama Tan Tek Leong. Pada zamannya, engkong saya terkenal sebagai seorang ahli menggambar dan ahli membuat patung. Hasil karya engkong saya tersebar di berbagai kelenteng yang ada di dalam kota Bandung dan juga di luar kota Bandung. Engkong saya pernah membuat patung Buddha Gautama yang tingginya 3 meter, disimpan di salah satu kelenteng di kota Bandung yang mungkin masih ada sampai sekarang. Pada zamannya, engkong saya terkenal juga berprofesi sebagai tabib dan bisa meramal nasib orang. Jadi engkong saya membuka praktek di rumahnya di lantai 2 dan ada banyak orang yang datang ke sana. Di lantai 2 rumah engkong dan emas saya ada semacam kelenteng mini, dan terdapat banyak patung-patung hasil karya engkong saya, dan juga ada 2 buah patung naga besar. Semua patung-patung itu disembah secara teratur. Mami saya sebagai anak perempuan paling besar sering diajak engkong saya bekerja di kelenteng. Sementara engkong saya bekerja, mami main dan kenal dengan beberapa orang Caima yang ada di kelenteng. Tapi mami saya sejak kecil tidak mau menyembah kepada patung. Ada 2 alasan. Satu, katanya karena mami merasa takut setiap kali melihat patung. Jangankan untuk menyembah, melihat saja sudah takut. Dan yang kedua, sering di dalam hati mami ada pikiran, kenapa kita manusia harus menyembah kepada patung yang adalah buatan manusia. Jadi hati mami rasanya tidak rela. Nah, waktu itu tidak jauh dari rumah emak dan engkong saya ada tetangga, satu keluarga yang punya anak 4 orang. Salah satunya sebaya dengan mami. Nah, orang tua dari tetangga ini sering menyuruh anaknya yang sebaya dengan mami, juga bersama mami, menyuruh untuk datang ke gereja setiap hari Minggu, ikut kebaktian sekolah minggu. Mami juga sekolah di sebuah sekolah Kristen, yaitu di SDK Sending. Jadi sering mendengar cerita-cerita Alkitab, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dan di sini mami percaya, mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Tentunya iman dan kepercayaan mami ini sangat ditentang, terutama oleh engkong saya. Tapi mami saya punya pribadi yang militan. Walaupun tidak terang-terangan, secara diam-diam mami tetap datang ke gereja. Mami dibaptis Selam setelah menikah dengan papi. Nah, dari satu orang mami, kemudian papi juga bertobat dan menjadi orang Kristen. Mami berdoa bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, dan hasilnya apoh. Walaupun waktu meninggal diupacarakan secara Konghucu, waktu itu Bapak Pendeta Debur menghibur hati mami sambil berkata seperti ini, tidak masalah mamahnya ibu meninggal diupacarakan secara Konghucu, tapi yang penting mamahnya ibu sudah didoakan dan mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang penting mamah ibu jiwanya sudah selamat. Lalu kemudian oma saya pun bertobat, dibaptis Selam. Beliau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan oma saya meninggal di dalam damai sebagai seorang anak Tuhan. Lalu
engkong saya pun waktu menjelang beliau meninggal, beliau pun mau berseru kepada Tuhan Yesus ketika mengalami sakit yang sangat berat. Engkong saya berseru, "Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya." Dan patung-patung buatan engkong saya, kelenteng mini, waktu itu semuanya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian tante-tante saya dari pihak mami dan juga tante-tante dan om saya dari pihak papi, mereka semuanya juga bertobat dan menjadi orang Kristen dan orang Katolik. Mereka semuanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya bersyukur karena mami saya menjadi orang pilihan. Dari satu orang mami, maka seluruh keluarga satu persatu diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah kesaksian hidup saya ini, silakan untuk terlebih dulu like dan follow video saya ini ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.